Assalamualaikum Kak Ria, boleh sharing pendapatnya mengenai orang NPD? Menurut Kak Ria, ciri paling umum dari orang NPD itu seperti apa? Belakangan ini aku menduga atasanku ini sepertinya NPD. Memang sih ini hanya dugaanku aja dan belum tentu dia NPD. Tapi menghadapi orang satu ini betul-betul melelahkan secara mental. Adakah cara atau doa ketika menghadapi orang-orang seperti ini? Yang belum sempat dengerin part satunya, silahkan ke episode sebelum ini ya, biar nyambung. Nah, bagi orang-orang yang sangat realistis, yang straight to the point bahwa yes yes, no no, dia sangat-sangat insecure dengan orang-orang kayak gitu. Kenapa? Karena dia minimal terlihat setara sama si orang NPD ini. Padahal kan dia maunya lo terlihat lebih rendah, lebih butuh gue gitu kan. Lu terlihat seperti lo adalah fans gue, lu harus menjilat gue gitu kan, ibaratnya ya. Tapi ternyata enggak, lu cuek bebek, lu biasa aja, lu seolah-olah bahwa kita tuh sama rata, duduk sama oke. Gak bisa, orang-orang NPD tuh gak bisa ketemu orang kayak gini. Dia harus membuat si orang itu down. Baik perasaannya, harga dirinya, secara langsung. Assalamualaikum, gimana kabar lo? Alhamdulillah. Apakah lo lagi ngerasa kesepian atau sendirian? Kenalin, gue Ria Marliana, teman healing lo di podcast Self Healing. Di sini kita bakal ngobrol bagaimana sih belajar berdamai dengan luka, tentu aja atas izin Allah SWT. Semoga Allah sembuhkan lukamu, ringankan bebanmu, dan kuatkan hatimu. Dulu pernah ada teman gue tuh, sederhana kesalahannya cuman masalah dia terlambat balik dari jam istirahat. Paling 5 menit or 15 menit lah, 10 menitan lah. Dan itu juga gak selalu. Anaknya tuh rajin si anak ini. Si bawahan ini tuh anaknya rajin. Cuma sekali itu aja. Dia itu pun karena teman-temannya itu yang lain yang agak rebel. Itu telat. Jadi kan dia nungguin gitu. Dipanggil dong. Dipanggil, dimarah-marahin, direndah-rendahin. Oh ini lulusan ini. Kualitasnya begini. Bawa-bawa personal udah. Nah tuh, itu tanda-tanda ya. Karena kan permasalahannya adalah lu telat, jangan diulangin lagi ya. Sesederhana itu, tapi dia akan bawa-bawa bahwa lu lulusan ini, kenapa jadi begini, lu temenan sama ini, bla 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 bla. Teman gua yang merasa tidak bersalah sebenarnya nggak terima, tapi dia cuma bisa nangis waktu itu. Sementara anak-anak rebel yang lain, itu sih orang NPD ini nggak terlalu langsung straight to the point, nggak sekeras sama yang anak yang sebenarnya nggak bersalah ini gitu loh. Akar masalahnya kan di anak-anak yang rebel tadi. Ketika lo bisa dibikin down secara langsung, bereaksi lah ibaratnya, entah lo nangis, lo bahagia tuh. Asli seneng itu, kayak ngerasa bahwa wah nih gue bisa nih gitu loh. Jahat sih emang. Nah sementara gimana dengan anak-anak yang rebel ini? Anak-anak yang rebel ini biasanya dibiarin dulu. Pilihannya antara dua, silent treatment, atau yang kedua, dia akan menyerang si anak-anak rebel ini lewat teman-temannya atau lewat orang lain. Jadi kayak pembunuhan karakter gitu loh. Bahasa Jawanya adalah ngomongin di belakang. Atau memanfaatkan orang lain untuk menyerang si anak-anak rebel yang dia tidak bisa touch sekalipun. Pokoknya harus bikin mereka down lah. Seru ya ngomongin NPD ya. Gue punya yang berhubungan langsung dengan suspek ya, kita bilangnya suspek NPD. Menurut POV kita ya kan, menurut dia ya dia nggak NPD gitu. Gue punya bos yang kayak gitu. Kebetulan dia expat. Kebetulan dia bukan orang Asia lah yang pasti ya. Dia merasa rasnya dia adalah ras unggul, unggul pametung. Jadi ketika kita kasih masukan, ketika gue review, gue kasih ulasan, nggak terima orangnya, nggak seneng sama gue, langsung to the point. Gue diserang secara pribadi bahwa nggak kayak gitu, nggak ada yang lucu lah, nggak ada yang lucu kan dia lucu ya. Kan perkara tertawa kan kita kayak it's just spontan gitu loh, spontan aja gitu. Ketika refleks kita agak gitu kan, itu langsung diserang masalah personal kayak gitu. Jadi fokusnya tuh nggak tahu, gue nggak ngerti arahnya dia omongan, nggak ngerti arah dia tuh mau kemana. Ternyata dia pengen nunjukin bahwa lo nggak boleh kayak gitu ke gue bos lo nggak berhak untuk ketawa kayak gitu, seolah-olah gue tuh ngejek dia, padahal kagak.
Gue merasa lucu atas apa yang dia omongin, bukan karena dia lucu ya, enggak. Dia tuh nggak lucu, dia tuh lagi marah memang. Tapi, hey come on, yang lo omongin itu nonsen gitu. Di saat itulah itu titik dimana, oke. Orang ini nggak mau punya relationship yang baik sama gue. Dia hanya mau transaksional aja. Jadi gue dianggapnya sebagai mesin aja, mesin pencetak uangnya dia. Tapi gue harus terima. Jadi yang pertama lo harus lakuin adalah terima. Gue belajar dari Nabi Adam. Jadi dulu Nabi Adam ketika dijebak lah, kita bisa bilang dijebak oleh iblis, akhirnya diturunkan ke bumi. Pertama beliau itu ridho dulu. Ya udah kejadian. Oh memang kejadiannya seperti ini. Lalu yang kedua, Nabi Adam tuh tidak fokus ke iblisnya, nggak nyalain iblisnya, beneran. Beliau tuh fokus bahwa gue yang salah, gitu kan. Ketika beliau berdoa, Robbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin, ya kan? Dari situlah turun rahmat Allah. Apapun yang terjadi, even di hal yang nggak enak seperti ini, yang dimana gue tuh diumpat-umpat di depan umum loh, di depan umum, dia tuh bener-bener ngoyak harga diri gue sebenarnya. Kalau boleh jujur, cuma waktu itu gue cuma diem. Gue terima dan gue ngadu ke Allah, ya Allah sakit banget ya ternyata gitu ya. Jadi di titik itulah gue udah melepaskan dia dari circle orang penting dari hidup gue. Just transaksional aja. Kalau dulu sebelumnya gue kerja itu pengen banget serve atau memberikan yang bener-bener yang di luar job desk gue, oke lah. Gue kasih analisis, gue kasih masukan, gue kasih ini demi yang terbaik buat perusahaan loh gitu kan. Tapi begitu transaksional terus gue langsung reflect kan, gue cuma sekedar ini, posisi gue ini, job desk gue ini, ya udah berarti gue fokus aja ke job desk ini. Jadi setelah itu baru gue ngerasa tenang gitu loh, karena sekarang gue ya, ini gue ya, gue nggak tahu kalau yang lain, gue akan sangat total kepada orang yang menurut gue penting. Dan ketika orang penting itu ternyata hanya menyakiti entah dia NPD or anything lah, intinya nyakitin dan bodoh. Bodoh itu atau jahil itu kan nggak tahu bahwa dia itu nyakitin gitu loh. Bodoh itu kan bukan dia nggak punya IQ 170, bukan dia IQ-nya cuma 60, bukan. Orang bodoh adalah orang yang tidak bisa dikasih nasihat, orang yang tidak bisa dikasih masukan, orang yang nggak mau dengerin gitu. Itu definisi bodoh di Islam. Nah, kalau kita tahu bahwa orang itu memang tidak bisa diajak diskusi, maka saya kasih dia space di luar circle gue, atau dia tak kasih label ini bukan orang penting gue. Sesederhana itu sih sebenarnya, walaupun butuh hati-hatian ya. Pokoknya selanjutnya ketika gue harus tetap membuat jiwa gue tenang. Kenapa gue harus tetap membuat jiwa gue tenang? Karena ketenangan itu kunci, asik. Why? Karena kita menghadapi banyak orang lain yang bukan bos kita. Jangan sampai ketika kita stres gara-gara bos gitu ya, gara-gara orang NPD, terus kita jadi bikin orang lain stres juga. No, itu big no ya. Lu bukan orang dewasa kayak gitu. Ya, lu sendiri cuma meneruskan setannya orang lain ke orang-orang yang lu sayangin. Ya tolonglah ya, di-handle dulu nih apa yang ada dalam diri gua. Gimana caranya nge-handle itu semua biar tetap stabil nih ya, nggak bergejolak gitu kan. Caranya waktu itu gue memang paksain tahajud, dirutinin baca Quran. Itu harus, nggak bisa enggak. Kalau enggak nanti kalau kerja udah anxious duluan kan, bener nggak? Karena sebenarnya kan Quran itu obat loh mbak, tapi kan harus tetap berhubungan si orang ini, gimana dong? Oke, jadi nggak mungkin enggak ketika kita itu deketin orang-orang NPD itu pasti udah worry duluan, takut tersakiti duluan, takut ada hal-hal yang bikin kita nggak nyaman, takut ditusuk-tusuk, itu udah pasti. Dan ketika mau ketemu sama si orang NPD ini, bos lo misalkan, itu yang dilakuin adalah sholawat. Waktu itu gue sampai di depan dia lagi presentasi, dalam hati gue tuh sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Gitu terus. Alhamdulillah, jadi grafik detak jantung itu lebih stabil gitu loh cuy. Ngerti kan maksud gue? Gue udah panjang banget nih ngomong dari tadi. Gue gak tahu, mudah-mudahan lu paham apa yang gue alami. Kalau sekedar gak bisa diajak diskusi, belum tentu NPD. Bisa jadi dia hanya sekedar bodoh. Seneng banget sih ngatain orang bodoh. Iya, orang bodoh kan definisinya bukan yang IQ-nya rendah. Tadi kan gue udah bilang, orang bodoh adalah orang yang tidak bisa diajak diskusi gitu loh. Orang yang gak tahu bahwa dirinya itu gak tahu. Nah itu tuh. Dan Imam Syafi'i pernah kasih saran bahwa dia itu menang kalau menghadapi orang-orang pintar.
Tapi dia akan selalu kalah menghadapi orang-orang bodoh. Orang-orang yang tidak tahu bahwa dirinya itu tidak berilmu. Kayak percuma gitu. Makanya Imam Syafi'i ngasih saran. Kalau kayak gitu, silakan tinggalkan orang seperti itu. Hanya sekedar komunikasi ala lagi. Komunikasi sekedarnya aja. Oke? So, mudah-mudahan lo dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau siapapun nih. Dan kita semua lah dilindungi juga dari sifat-sifat narsistik kayak gitu. Bahaya banget tahu. Orang sombong adalah orang yang sebenarnya dia lemah, dia minder, tapi harus nampak bahwa dia itu lebih dibanding orang lain. Kalau lo pernah ngalamin menjadi karakter kayak gitu, itu tersiksa banget. Kayak membohongi diri sendiri. Apa sih yang paling menyiksa diri kita? Berbohong terhadap diri kita sendiri. Ya, membohongi diri sendiri. Itu adalah sumber stres kita. Beneran. Udah nggak usah ngurusin NPD, no interaction, no reaction. Kalau misalkan harus berinteraksi sekedarnya aja, sebisa mungkin ada dokumentasinya. Jadi kalau misalkan ngomong itu ada pihak ketiga atau ada saksi atau lu catet, bikin report, sederhana. Lalu yang terakhir adalah kamu kalau butuh jawaban dari dia. Pertanyaannya adalah, jadi ini boleh nggak? Jadi ini nggak boleh gitu. Jadi yes or no question. Oke? Kalau dari sisi kita sebagai seorang muslim, ketika lagi anxious ya, rutinin tahajud, berdoa sama Allah. Ketika mau ngadepin orang itu, kalau bisa ya, kalau sempat baca Quran, baca bukan cuma dengerin, baca Quran dan sholawat. Oke? So, la haula wala quwwata illa billah. Stay love and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.